tanaman laut gitu ya, atau tumbuhan laut dan seterusnya. Makanya sekarang banyak muncul di di atas permukaan gitu ya, istilah blue carbon dan seterusnya. Karena apa? Sebenarnya blue carbon ini memiliki potensi yang sangat besar. Ketika kita bisa conserve itu, maka otomatis dalam tanda kutip tadi itu emisi-emisi yang dihasilkan ya bisa kita bisa kita minimalkan dengan kita untuk mengkonserv dari lautan itu. Itu yang pertama lautan. Kemudian yang kedua adalah di batuan, tepatnya di formasi geologi. Nah, cuman yang jadi problem di batuan ini tidak semua batuan itu mengandung karbon, hanya beberapa saja. Dan yang batuan yang bisa mengandung atau menyimpan karbon ini adalah batuan karbonat atau yang dinamakan kalau kita sering mengenal istilah adalah batu gamping gitu kita kenalnya. Batuan karbonat atau bisa berupa batuan karbonat atau dolomit, dan yang biasanya sering kita lihat itu batu gamping atau pada bentuk lahan kars gitu nggih. Itu di batuan. Terus kemudian yang ketiga tampungan terbesar adalah tanah. Nah, jadi tanah kita itu sebenarnya juga memiliki kemampuan untuk menyimpan karbon gitu nggih, dalam jumlah yang cukup besar sehingga ketika tanah itu kita manfaatkan dengan wise atau dengan yang optimal, dengan tidak merusak, dengan tidak mendegradasi, itu tanah kita itu memiliki fungsi yang cukup besar untuk bisa menyimpan karbon itu sendiri. Tetapi tanah ini juga tantangan terbesarnya karena kita juga butuh makan gitu nggih. Maka lahan pertanian itu pun juga lahan pertanian dan perkebunan pun juga banyak memanfaatkan tanah dengan tidak bijaksana sehingga akhirnya tanah itu fungsinya untuk menyimpan karbon ini menjadi hilang. Yang keempat baru atmosfer yang paling tertinggi dan yang terakhir adalah vegetasi atau yang kita mungkin yang Bapak Ibu mungkin sering baca. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa simpulkan dengan kondisi sekarang ya. Rata-rata sekarang itu bahasan-bahasan dulu-dulu gitu nggih. Itu kan banyak mengarahnya itu karbon dari vegetasi, karbon dari forest dan seterusnya. Sebenarnya itu mah justru tampungan yang paling kecil gitu nggih dibandingkan tampungan-tampungan lain. Nah, sehingga sebenarnya disinilah mungkin peran dari seorang ya kalau kita bicara mungkin saintis ya, atau di bidang geografi mungkin yang nanti bisa mendalami lebih jauh terkait dengan karbon dan seterusnya. Ini sebenarnya kita bisa ungkap bahwa sebenarnya lautan ini penting loh untuk kita bisa integrasikan dalam perhitungan. Batuan ini penting loh bisa kita integrasikan dalam perhitungan. Tanah ini juga penting dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak hanya mengandalkan dari vegetasi saja gitu ya. Dari itu hanya vegetasi yang kita hitung dan seterusnya, tapi kita bisa manfaatkan ekosistem yang lain itu bisa digunakan untuk mengurangi emisi karbon itu sendiri. Nah, itu adalah tandon karbon. Nah, terus yang kedua yang perlu kita perhatikan, jadi ada istilah nanti ya, jadi ada istilah namanya tandon karbon, sehingga nanti keluar ada istilah namanya cadangan karbon. Nah, tetapi ketika kita bicara siklus karbon, itu dulu kan namanya siklus ya, siklus berarti kan ada namanya proses perpindahannya. Makanya nanti dari satu tandon ke tandon lain ini ada namanya proses perpindahan. Contohnya misalkan dari perpindahan dari vegetasi ke atmosfer itu ada nanti prosesnya. Dari tanah ke atmosfer itu ada prosesnya namanya. Dari batuan ke tanah, dari tanah ke atmosfer itu ada proses perpindahannya. Nah, proses perpindahannya inilah yang dinamakan sebagai carbon flux. Jadi ada dua istilah ketika kita berbicara karbon. Ada namanya carbon storage atau cadangan karbon dan ada namanya carbon flux atau kalau dalam bahasa Indonesia ya flux karbon gitu ya. Atau proses perpindahan dari karbon itu sendiri ya. Nah, dari situ, ini saya sampaikan terminologinya ya. Jadi ada namanya carbon sink atau carbon storage atau cadangan karbon. Jadi ini lebih ke arah merupakan suatu entitas atau ekosistem alami yang mampu menyerap dan menyimpan karbon. Jadi tadi ya, jadi kalau yang kita bicara cadangan karbon, berarti kita hanya bicara ada 5 tandon tadi. Ada lautan, cadangan karbon di lautan, cadangan karbon di vegetasi, cadangan karbon di eh, apa batuan, di tanah, dan juga di atmosfer. Itu adalah tandon atau cadangan karbon. Tetapi dari tiap tandon ini dia bisa bergerak. Pergerakan itu dinamakan sebagai carbon flux atau flux karbon atau yang ya juga sering dikenal dengan aliran karbon. Itu adalah merupakan sejumlah karbon yang mengalami pertukaran antar tandon karbon dalam waktu tertentu. Nah, sehingga nanti makanya teman-teman mungkin sering mendengar ya ada istilah carbon sequestration, carbon storage dan seterusnya. Sebenarnya walaupun sekarang ya kalau pemahaman banyak yang digunakan pemahaman sebenarnya carbon sequestration itu kan dimodelkan dari perubahan storage-nya dari dalam waktu tertentu. Sebenarnya kalau dalam dalam lingkup ilmiah
itu bukan namanya carbon sequestration. Sebenarnya yang dinamakan sebagai carbon sequestration ini adalah diambil dari carbon flux-nya itu sendiri. Bukan dari nilai apa itu perubahan. Karena mungkin kalau teman-teman mungkin banyak baca paper gitu nggih, utamanya paper-paper di Indonesia utamanya yang banyak menggunakan ini istilah dinamakan serapan karbon itu banyak dihitung dengan memodelkan storage di tahun tertentu dibandingkan dengan storage tahun tertentu. Nah, itu dianggap sebagai serapannya. Sebenarnya dalam konsep apa ilmiah dalam dunia apa karbon di tingkat global itu sebenarnya bukan dianggap sebagai serapan, tetapi lebih dianggap nanti diistilahkan sebagai carbon offset sebenarnya. Nah, nanti akan lebih jauh saya jelaskan agak di belakang nanti. Nah, itu yang dinamakan sebagai carbon sequestration atau karbon serapan itu sebenarnya adalah ya tadi adalah di carbon flux-nya, bukan di carbon sink-nya atau bukan di cadangannya itu yang perlu mungkin sedikit ada apa ya pergeseran paradigma yang perlu kita pahami bersama sebenarnya seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau kita bicara seberapa besar sih kemampuan dari vegetasi untuk menyerap? Ya, berarti kita nanti ranahnya harus bicara terkait dengan bagaimana sih vegetasi itu bisa menyerap dari atmosfer? Berarti dari apa? Dari proses fotosintesis. Nah, berarti makanya kalau ketika kita bicara pengen menghitung serapan karbon dari vegetasi, berarti kita harus menghitung nilai fotosintesisnya, bukan menghitung cadangannya seperti itu. Nah, itu yang perlu kan. Misalkan kita pengen bicara berapa besar sih kemampuan dari tanah untuk bisa menyerap menyerap karbon dari atmosfer? Ya, berarti kita harus cari tanah itu dia bisa mengurangi emisi karbon dari atmosfer melalui proses apa? Oh, ada proses namanya nanti Litterfall, ada dekomposisi. Sehingga kita harus hitung nilai Litterfall dekomposisi digunakan untuk apa? Menghitung nilai serapan dari ekosistem tanah dan seterusnya. Nah, itulah yang nanti eh, perlu nganu ya, perlu dipahami agar nanti tidak salah kaprah ketika nanti kita melakukan konsep penelitian dan seterusnya gitu ya. Nah, dan ini kalau saya gambar samping kiri ini eh, disimpelkan ya. Jadi ada proses tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika kita ingin mengetahui seberapa besar sih nilai karbon yang terserap, berarti kita harus memodelkan dari prosesnya, bukan dari cadangannya seperti itu. Nah, prosesnya itu sendiri bisa dilihat ada di samping kanan kiri ini. Jadi, dan ketika kita bicara serapan, berarti konteksnya itu adalah dari tandonnya. Tergantung dari apanya. Karena apa? Saya contohkan misalkan ya. Nah, dalam hal ini contohnya di tanah gitu nggih. Tanah itu ada proses dia masuk karbonnya atau input karbonnya itu dari proses yang dinamakan dekomposisi. Tetapi dia bisa keluar melalui namanya proses respirasi. Dalam konteks tanah berarti dia kemampuan dia untuk menyerap karbon dari atmosfer, berarti modelnya itu adalah dengan memodelkan dari nilai decomposition rate-nya dikurangi dari respirasinya. Seperti itu. Nah, tetapi berbeda ketika kita pengen melihat dari sudut pandang dari si vegetasi. Ketika kita pengen melihat sudut pandang dari si vegetasi atau plants itu sendiri, berarti food yang menjadi masukan itu bukan lagi dari dekomposisi ini, karena dekomposisi atau litterfall ini nanti malah justru menjadi luarannya, yang menjadi keluar kan, menjadi keluar yang mengikutnya, sehingga nanti malah justru masukannya adalah dari fotosintesis, keluarannya dari apa berupa litterfall ataupun dari respirasi yang langsung ke atmosfer gitu. Sehingga nanti ketika kita memahami namanya serapan karbon itu harus dipahami dari tandurnya. Dan yang dinilai adalah prosesnya, bukan dari cadangannya seperti itu. Ini yang pengen saya garis bawahi gitu. Nah, ini mungkin sedikit saya sampaikan. Jadi ini sebenarnya kalau kenapa sekarang teman-teman mungkin sering mendengar istilah ada macam-macam warna-warna gitu ya di karbon itu. Karena sebenarnya ini sebenarnya sudah ada panduannya. Kapan karbon itu, jadi kenapa digambar-gambarkan blue carbon? Kenapa kok blue carbon dinamakan untuk lautan? Kenapa kok green carbon dinamakan untuk yang di vegetasi dan seterusnya? Sebenarnya sudah ada panduannya. Memang yang mengeluarkan pertama adalah USGS gitu. Dan teman-teman nanti bisa baca dan pahami gitu. Ini saya contohkan misalkan blue carbon itu adalah digunakan untuk carbon store in ocean plant and juga sedimen. Ada carbon grey adalah merupakan karbon yang rilis melalui industrial emission dan seterusnya. Ini adalah apa itu pakem-pakem pewarnaan. Jadi memang pewarnaan itu tidak asal kita memilih apa, tapi memang sudah ada ketentuan kriterianya seperti yang digunakan untuk penamaan.
Nah, terus kemudian ketika ini sedikit menyambung di tadi ya, bahwa ketika kita mencapai goal tertentu di target penurunan emisi, berarti kita perlu menginventarisasi dari apa namanya itu net carbon sink gitu, net carbon sink dari tiap tandon karbon. Sehingga kita perlu menginventarisasi dari empat tandon ini, karena ranahnya apa? Sekarang kan yang menjadi problem itu kan atmosfer ya, sebenarnya yang kita problemkan, sehingga atmosfer ini yang kita hitung kan seberapa besar sih kemampuan dari ekosistem yang di luar atmosfer ini bisa mengurangi mengurangi emisi yang dihasilkan ke atmosfer. Makanya perlu kita invent dari empat tandon ini, dari melihat dari siklus tadi, ada yang vegetasi yang sudah banyak kita lakukan, kemudian di lautan yang sekarang sudah mulai banyak diteliti, utamanya banyak sekarang itu yang mungkin di vegetasi seperti di mangrove, padang lamun, dan seterusnya, termasuk sedimen laut, kemudian tanah yang juga sebenarnya sudah ada tetapi mungkin tidak terlalu mendalam ya, sampai sekarang, dan juga batuan yang masih eh, belum banyak yang meneliti terkait dengan batuan ini. Terkait dengan sehingga ketika kita bisa menginventarisasi yang dinamakan sebagai net carbon sink di tiap dan karbon ini, sebenarnya kita bisa mengatakan sih besar sih dari ekosistem-ekosistem yang ada di Indonesia ini terkait untuk mencapai target penurunan emisi karbon. Dan saya lihat dan saya kira gitu di Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar. Karena apa? Karena vegetasi jelas kita punya ya, kita punya banyak ekosistem hutan ya, walaupun sekarang sudah berkurang ya, tapi kita sudah banyak. Lautan jelas karena laut kita lebih besar dibandingkan daratannya. Itu kita memiliki potensial kalau kita mau hitung itu. Tanah jelas. Tanah kita banyak sekali tanah-tanah yang dia itu bisa menyerap karbon dioksida, dan batuan di Indonesia itu luas bentang lahan kars itu sangat besar, sehingga ketika kita bisa itu inventarisasikan dan kita bisa masukkan itu untuk menghitung kaitannya dengan target penurunan, tentunya Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar untuk dalam ranah misalkan nanti mau diperdagangkan karbonnya dan seterusnya. Nah, dan yang patut nanti perlu kita hitung ada yang dinamakan sebagai net carbon sink seperti itu ya. Nah, atau yang dinamakan kalau dalam bahasa Indonesia adalah serapan bersih karbon dari ekosistem gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Sebenarnya ketika kita berbicara net carbon sink, karena memang anu ya, dalam tataran praktis dan juga teoritis memang ada perbedaan sebenarnya sekarang. Dalam tataran praktis memang nanti akan saya sampaikan di akhir ketika kita nanti mencoba membuat model untuk RIDD ya. Karena memang model RIDD ini didesainnya tadi saya sampaikan tidak didasarkan dari net carbon sink, tapi dasarnya dari carbon offset dengan menghitung cadangan karbon di tahun tertentu dibandingkan dengan tahun tertentu dengan keluar carbon offset. Tetapi ketika kita berbicara dalam konsep teoritis, sebenarnya ketika kita ingin menghitung tadi penurunan emisi, kita harus hitung namanya net carbon sink. Nah, ketika kita bicara net carbon sink atau serapan karbon bersih, mesti tentu kita akan memperhatikan apa? Memperhatikan tiga hal. Ada namanya input atau sumber karbonnya yang masuk ke suatu tandon, terus cadangan di suatu tandon itu, dan juga output atau emisi yang dikeluarkan dari tandon itu. Seperti itu. Itu yang nanti akan kita hitung. Sehingga nanti kalau kita boleh disimpulkan gampangnya, sebenarnya ini dinamakan sebagai neraca imbangan karbon. Nah, neraca yang dinamakan neraca berarti apa adalah input dibandingkan dengan output. Sehingga ketika kita bicara serapan bersih, berarti apa sih serapan bersih? Berarti adalah besarnya input dikurangi dari output seperti itu. Nah, itulah yang dinamakan sebagai serapan bersih dari karbon. Nah, kalau kita misalkan kontekskan ke vegetasi, berarti vegetasi itu bisa menyerap karbon itu dalam bentuk apa? Dari fotosintesis. Tetapi kan nanti vegetasi ini akan mengeluarkan karbon ya. Dalam bentuk apa? Respirasi. Karena kalau dulu kita belajar di SD atau SMP gitu, gitu. Tanaman itu kan akan berrespirasi ketika malam hari mengeluarkan CO2 juga. Nah, berarti yang dinamakan serapan bersih berarti adalah fotosintesis dikurangi dari respirasinya. Seperti itu contoh simpelnya seperti itu ketika kita ingin memodelkan yang dinamakan sebagai net carbon sink atau serapan karbon bersih dari eh, suatu ekosistem tertentu gitu ya. Ya itu dan ini adalah contoh dari siklus karbon ya. Kalau kita bicara dari semua siklus tadi, jadi ketika kita bicara siklus karbon tadi, berarti kalau di vegetasi ada namanya fotosintesis. Fotosintesis nanti dari proses fotosintesis ini kan nanti sebagai
tersimpan di dalam vegetasi dinamakan